Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Indah Daroja. Kali ini kelompok 3 mendapat tema yaitu periode nubuwah di Madinah, dan saya sendiri mengambil judul dampak hijrahnya Nabi Muhammad SAW terhadap perekonomian kota Madinah. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang atau pendahuluan. Yang pertama, peradaban Islam dimulai dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kedua, Madinah adalah sebuah kota yang menjadi tempat peletakan dasar pemerintahan negara Islam pertama. Yang ketiga, yaitu sebelum kedatangan Nabi Muhammad, masyarakat di Madinah selalu diliputi konflik horizontal antar sesama suku, dan masyarakat Madinah klimaksnya terjadi pada peperangan Bu'aj. Yang keempat, yaitu kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak hanya fokus pada penyebaran agama, tetapi juga pada pembentukan sistem sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir yaitu masalah perekonomian umat yang menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Yang kedua, bagaimana perjalanan hijrah ke Madinah? Yang ketiga, bagaimana strategi Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah? Yang kelima, bagaimana perkembangan ekonomi kota Madinah? Kemudian yang berikutnya tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui kondisi kota Madinah sebelum dan sesudah masa kenabian. Yang kedua, untuk mengetahui perjalanan hijrah Nabi Muhammad dan kaum muslimin ke Madinah. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi-strategi Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui dampak hijrah Nabi Muhammad terhadap perkembangan ekonomi kota Madinah. Berikutnya yaitu latar belakang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama yaitu turunnya wahyu Allah. Semakin banyaknya penduduk Madinah yang mulai menerima ajaran Islam, di samping itu kaum musyrikin Quraisy juga mulai mengetahui adanya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Madinah. Mereka kian sengit dalam melancarkan intimidasi dan intervensi terhadap kaum muslim. Nabi Muhammad bersama para sahabat mulai merencanakan untuk hijrah ke Madinah. Namun beliau tidak mengambil keputusan sebelum memperoleh kepastian yang jelas melalui wahyu. Kemudian turunlah wahyu Allah yang memerintahkan beliau supaya meninggalkan kota Mekah dan menuju Madinah. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 39. Berikutnya yaitu perjalanan hijrah ke Madinah. Perjalanan hijrah Nabi Muhammad pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 masa kenabian. Di tengah malam, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar keluar rumah dengan sahabatnya berjalan kaki menuju Gua Sur. Kemudian beliau dan Abu Bakar tinggal di gua tersebut selama 3 hari 3 malam untuk menghindari kaum Quraisy. Perjalanan dilanjutkan menuju kota Madinah bersama para pengikutnya dan tiba pada 12 Rabiul Awal. Berikutnya yaitu strategi Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Strategi awal hijrahnya Nabi Muhammad, yang pertama yaitu membangun masjid, yang kedua merehabilitasi kaum muhajirin, yang ketiga menggalang kerukunan, yang keempat membangun pasar, yang kelima membuat konstitusi negara, dan yang terakhir yaitu membentuk dasar-dasar keuangan negara. Perkembangan ekonomi kota Madinah. Perkembangan ekonomi pada masa awal-awal dideklarasikannya sebuah negara, Madinah hampir tidak memiliki pemasukan maupun pengeluaran negara. Namun, dengan strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menentukan dasar-dasar sistem keuangan negara, terjadi perkembangan yang sangat signifikan sehingga negara dan Islam dapat berkembang secara pesat. Adapun sumber-sumber pendapatan negara yaitu yang pertama ghanimah atau harta rampasan, yang kedua zakat fitrah, yang ketiga sistem pajak, yang keempat zakat mal, dan yang kelima baitul mal. Terakhir
Adapun dampak hijrah terhadap perkembangan ekonomi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para khalifah penerus melanjutkan misi tersebut dengan menerapkan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Para khalifah menghadapi tantangan masing-masing dalam mengelola umat. Mereka tidak hanya berhasil memperluas wilayah Islam, tetapi juga memperkuat sistem administrasi, memperbaiki pengelolaan zakat, pajak, dan pasar yang mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan ekonomi dalam Islam. Terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Perjalanan sejarah peradaban Islam berawal dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Strategi yang dilakukan Nabi dengan membangun masjid sebagai pusat kegiatan termasuk ibadah dan musyawarah, mendamaikan kabilah Aus dan Khoraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, membangun pasar serta merumuskan Piagam Madinah menjadi konstitusi negara. Berikutnya yaitu dalam sistem perekonomian, Nabi Muhammad SAW membuat ketentuan-ketentuan berdasarkan Al-Quran, kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengatur pendapatan negara, diantaranya mengatur ghanimah, menerapkan sistem pajak, kharjo dan usar, menerapkan zakat mal atau harta, dan pendirian Baitul Mal di Masjid Nabawi. Thank you for watching.